Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran di SD akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan tes. Saya akan share materi pertama yang akan saya bawakan. Pendahuluan. Tes merupakan alat ukur yang paling banyak digunakan di sekolah. Terdapat dua jenis tes, yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes objektif biasanya berbentuk pilihan ganda. Penggunaan tes objektif dan tes uraian bergantung dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan guru sebelumnya. Apabila guru menetapkan tujuan pembelajaran yang untuk mengukur ranah kognitif rendah sampai sedang, maka disarankan untuk memilih tes objektif. Sementara apabila guru menetapkan tujuan pembelajaran untuk ranah kognitif tingkat tinggi, maka disarankan untuk memilih tes uraian. Ranah kognitif tingkat tinggi dan rendah ini didasarkan pada taksonomi Bloom. Apabila C1, C2, C3 termasuk rendah, kemudian C4, C5, dan C6 termasuk tinggi. Kemudian ada perbandingan tes objektif dan tes uraian. Pada tes objektif, proses berpikir yang ingin diukur adalah proses berpikir ingatan, pemahaman, dan penerapan. Ketiga proses berpikir inilah yang disebut sebagai proses berpikir tingkat rendah. Kemudian pada tes uraian, proses berpikir yang dinilai adalah proses berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi. Proses berpikir inilah yang disebut sebagai proses berpikir kognitif tingkat tinggi. Maka di awal, guru harus menentukan tujuan pembelajarannya, ingin menilai apa, maka baru bisa ditentukan tes mana yang akan digunakan. Kemudian, cakupan materi yang ditanyakan pada tes objektif dapat menanyakan banyak materi. Mengapa demikian? Karena pada tes objektif, soal yang digunakan itu berjumlah banyak, sehingga banyak materi yang dapat dimasukkan ke dalam tes objektif. Berbeda dengan tes uraian yang hanya dapat menanyakan sedikit cakupan materi, karena jumlah pada soal tes uraian itu lebih sedikit dibanding yang objektif, sehingga tidak mencakup banyak materi. Kemudian, waktu penyusunan. Untuk tes objektif, seperti yang kita tahu, membuat butir soal tes objektif membutuhkan waktu yang lama, karena jumlah soal yang banyak dan materi yang banyak pula, kemudian membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk tes uraian, guru membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menyusun soalnya, karena jumlah tes soal pada tes uraian itu sedikit. Kemudian penyusunan pertanyaan. Pada soal tes objektif, membuat butir soal yang baik itu relatif sukar, karena yang dibahas sebelumnya bahwa jumlah soal tes objektif itu banyak, sehingga membuat butir soal satu persatu itu membutuhkan waktu yang lama. Sementara pada tes uraian, membuat butir soal yang baik itu lebih mudah dibanding yang tes objektif. Kemudian pengolahan tes. Seperti yang kita tahu, setelah anak-anak mengerjakan soal tes, maka guru itu wajib untuk melakukan scoring dan memberi nilai. Pada tes objektif, itu dapat dilakukan dengan cepat, objektif, dan tetap. Karena kunci jawaban yang telah ditetapkan itu konsisten, maka penilaian bisa cepat, bisa objektif, dan tetap. Berbeda dengan tes uraian yang berbentuk cerita, maka terdapat unsur subjektivitas dari penilainya. Walaupun penilai sudah berusaha untuk bersifat objektif, jawaban yang diberikan oleh siswa itu akan berbeda, sehingga akan mempengaruhi penilaian dari guru tersebut. Kemudian, jawaban siswa pada tes objektif, siswa hanya memilih jawaban yang telah disediakan oleh pembuat soal, sehingga siswa yang memiliki ide dan wawasan yang luas itu tidak dapat menuangkan kemampuannya pada tes objektif. Berbeda pada tes uraian, siswa dapat mengemukakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan serta menganalisis idenya. Siswa dapat mengembangkan idenya, pengetahuannya menjadi lebih luas, sehingga kreasi siswa lebih terukur pada tes uraian. Kemudian pengganggu hasil tes. Pada tes objektif, kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan siswa dalam membaca dan bisa menerka. Ini terkait dengan jumlah soal yang banyak, dan siswa bisa menerka. Terkadang kita tidak tahu apakah siswa yang menjawab soal A nomor 1 misalnya, ternyata jawabannya benar. Ternyata itu adalah hasil menerka. Itu merupakan salah satu pengganggu pada tes objektif. Kemudian pada tes uraian, kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan siswa dalam menulis atau bercerita. Pada tes uraian, siswa harus menuangkan ide dan pengetahuan yang ia miliki ke dalam tulisan dan cerita. Kemudian apabila siswa kesulitan untuk menuliskan atau menuangkan apa yang ia tahu, maka penilaian tidak akan sesuai, padahal kemampuan siswa tersebut lebih dibanding apa yang ia tuliskan. Ini merupakan salah satu pengganggu hasil tes. Kemudian ada keunggulan tes objektif. Pada tes objektif,
guru dapat mengukur proses berpikir rendah sampai sedang, C1 sampai C3. Kemudian, sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan karena jumlah soal yang banyak tadi. Pada tes objektif, pemberian skor dapat cepat, tepat, dan konsisten karena kunci jawaban sudah pasti dan tetap dan tidak berubah. Apabila jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban itu adalah salah, jawaban yang benar dengan kunci jawaban itu adalah benar. Tidak ada unsur subjektivitas di sini. Kemudian, dapat dilakukan analisis butir soal. Apabila pada tes objektif, guru dapat menentukan tingkat kesukaran soal, daya beda soal, efektivitas pengecoh, dan reliabilitas. Ini akan mempengaruhi kualitas dari soal tes objektif tersebut. Kemudian, tingkat kesukaran pada soal tes objektif dapat dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan tingkat homogenitas dari jawaban tes objektif. Semakin homogen jawaban dari tes objektif, maka itu merupakan termasuk ke dalam soal yang semakin sukar. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh dari tes objektif lebih kaya, karena materi yang dimasukkan ke dalam tes objektif itu lebih banyak dibandingkan tes uraian. Kemudian, kelemahan tes objektif akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Ismawati. Terima kasih. Setelah membahas kelebihan tes objektif, mari kita bahas tentang kelemahan tes objektif. Ada 4 poin kelemahan tes objektif. Untuk yang pertama, butir soal yang ditulis cenderung mengukur proses berpikir rendah. Walaupun tes objektif itu dapat digunakan untuk mengukur semua proses berpikir maupun yang tingkat tinggi atau berpikir tingkat sederhana, ya, tetapi kenyataannya butir soal yang diujikan kepada siswa itu hanya mengukur proses berpikir rendah, walaupun tujuan pembelajarannya yang akan diukur itu sebenarnya lebih tinggi dari sekedar ingatan atau pemahaman. Nah, untuk kelemahan tes objektif yang kedua, ya, membuat pertanyaan tes objektif yang lebih baik itu lebih sukar karena membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, apalagi ketika Bapak atau Ibu atau penulis yang sedang menuliskan atau menyusun tes objektif itu sepertinya banyak masalah akan timbul ketika membuat alternatif jawaban yang memenuhi syarat sebagai tes objektif yang baik. Misalnya, semua alternatif jawaban harus homogen dan pengecohnya menarik untuk dipilih. Kemudian untuk kelemahan tes objektif yang ketiga, kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Nah, jika tes objektif tidak dikonstruksi dengan baik, misalnya ditulis dengan kalimat yang terlalu panjang atau tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka maksud butir soal tersebut akan sukar dipahami oleh siswa. Oke, selanjutnya kelemahan tes objektif yang keempat, anak tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban sudah diberikan oleh penulis soal. Ya, dalam hal ini anak hanya dapat mengingat, menginterpretasi, atau menganalisis ide orang lain, yaitu ide si penulis soal. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas tentang upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan tes objektif. Setelah kita mendengar penjelasan tentang keunggulan dan kelemahan tes objektif, kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana upaya guru meminimalkan kelemahan tes objektif. Yang pertama yaitu upaya mengatasi agar butir soal yang ditulis tidak cenderung mengukur proses berpikir rendah. Agar butir soal objektif yang ditulis dapat mengukur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, maka diharuskan selalu berorientasi pada kisi-kisi soal. Yang kedua yaitu upaya untuk mengatasi lamanya waktu penulisan butir soal, yaitu sudah terlatih dengan baik dalam menulis tes objektif. Semua butir soal sudah diujikan lalu dikumpulkan dalam suatu kumpulan butir soal. Yang ketiga yaitu upaya mengatasi agar kemampuan anak tidak terganggu oleh kemampuan membaca dan menerka. Secara menulis butir soal yang baik sesuai dengan kaidah penulisan butir soal objektif yang telah ditentukan. Yang keempat
Dengan tes objektif, anak tidak dapat mengungkapkan idenya sendiri, tetapi harus mengikuti ide orang lain. Nah, kelemahan tes objektif ini yang tidak dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan tes uraian. Karena dengan tes uraianlah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa menjawab butir soal sesuai dengan idenya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Irawati. Hari ini saya akan menyampaikan keunggulan dan kelemahan dari tes uraian. Yang pertama, keunggulan dari tes uraian, yaitu tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Ini artinya kalau tujuan pembelajaran adalah mengajarkan proses berpikir tinggi, maka untuk mengukurnya akan lebih tepat jika menggunakan tes uraian. Tentu saja dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah siswa kita tidak terlalu banyak. Jika jumlah siswa kita terlalu banyak, maka kita akan menghadapi kesulitan pada saat memeriksa hasil ujian. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Dapatkah keterampilan menulis, kemampuan dalam menghasilkan mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau gagasan, serta kemampuan dalam membuat rancangan penelitian diukur dengan tes objektif? Inilah salah satu keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif. Jika kita mempunyai tujuan pembelajaran yang seperti ini, maka kita tidak dapat mengukurnya dengan menggunakan tes objektif, tetapi kita harus mengukurnya dengan menggunakan tes uraian walaupun jumlah siswanya banyak. Keunggulan yang ketiga yaitu waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes uraian untuk satu waktu ujian lebih cepat daripada waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes objektif. Nah, yang berikutnya yaitu kelemahan dari tes uraian. Yang pertama, sampel tes sangat terbatas. Sampel tes ini sangat terbatas sebab dengan tes ini tidak mungkin dapat menguji semua bahan yang telah diberikan, tetapi tidak seperti pada tes objektif yang dapat menanyakan banyak hal melalui sejumlah pertanyaan. Kelemahan yang berikutnya yaitu sifatnya sangat subjektif, baik dalam menanyakan, dalam membuat pertanyaan, maupun dalam cara memeriksanya. Guru bisa saja bertanya tentang hal-hal yang menarik baginya dan jawabannya juga berdasarkan apa yang dikehendakinya. Kelemahan yang ketiga yaitu tes ini biasanya kurang reliable, mengungkap aspek yang terbatas, pemeriksaannya memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak praktis bagi kelas yang jumlah siswanya relatif besar. Nah, itu saja kelebihan dan kelemahan dari tes uraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Hayati. Mohon izin menjelaskan berbagi sharing tentang upaya meminimalisasi kelemahan tes uraian. Yang pertama ini, meningkatkan jumlah sampel materi yang ditanyakan saat ujian. Apa sih Bu maksudnya? Agar validitas isi uraian tinggi, maka pendidik harus dapat memperbanyak jumlah materi yang Anda tanyakan dalam tes tersebut. Artinya kita nanya per KD, per indikator. Jelas. Diusahakan memang yang terbaik ini tes uraiannya itu bersikap tertutup. Jadi tidak yang terbuka, yang tentang mengenai pendapat saudara, bagaimana perasaan kalian. Jadi benar-benar tes uraian tertutup yang soal dan jawaban dan skornya tuh jelas, jawabannya tidak melebar kemana-mana. Terus yang kedua, mengurangi unsur subjektivitas pemeriksa.
Artinya mentang-mentang kita kenal dengan orang tuanya, sering bagi makanan, kita tahu namanya, udah nih kita kasih nilai bagus saja karena orang tuanya baik sama kita, itu tidak boleh. Yang ketiga, kesulitan dalam memeriksa hasil tes siswa. Ya. Memang kalau tes uraian itu pasti kerepotan dengan lamanya waktu memeriksa. Yang pertama itu gunakan tes uraian yang terbatas itu tadi. Jadi kita skornya itu jelas. Jadi jawabannya lebih rinci. Terus yang kedua, gunakan 2 pemeriksa ya, takutnya salah satu orang itu lagi capek atau apa atau kurang teliti. Nah, karakter duanya bisa saling mengingatkan. Yang ketiga, sepakat cara pemberian skor dengan pemeriksaan kedua. Nah, mentang-mentang apa kita beda ini, yang nomor 1 skor kita 5, terus yang pemeriksa kedua karakter 2 itu nomor 1-nya skornya 4. Nah, itu tidak boleh. Jadi penskoran itu dari soal nomor 1 atau sampai 5 itu semuanya sama. Terus yang keempat, lakukan uji coba pemeriksaan, ya, kita review lagi hasil yang kita koreksi. Terus selanjutnya yang keempat, mengurangi halo efek. Nah, ini mirip dengan subjektivitas, tapi kalau yang subjek itu artinya kita kenal sama orang, tapi kalau yang halo efek itu kita tahu nih nama siswa, kita kepengaruh nih, oh siswa ini misalnya pintar, siswa yang B kurang cerdas, atau kita jadi membandingkan, gara-gara jawaban, dia pasti pintar nih, dia jawabannya bagus, atau ini maaf kurang ini, pasti bisa jawabannya karena nyontek. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu artinya mengurangi halo efek. Jadi kita walaupun kenal si karakternya orang, tapi kita tidak boleh menjudge. Nah, selanjutnya itu menghindari carry over effect. Artinya bisa saja kita misalnya kalau takut kesalahan, kita boleh nih, kita misalnya ada satu kelas itu ada muridnya 32 siswa. Nah, kita bisa ngoreksi nomor 1 dulu sama 32 anak, terus nomor 2 dan selanjutnya. Tapi menurut saya ini lebih sulit ya dijalankan, dengan satu anak langsung dikoreksi. Tapi ini kalau misalnya kita mau teliti boleh saja dilakukan. Jadi kita ngoreksi nomor 1 dulu, terus nomor 2 dan sebagainya. Terus yang terakhir, menghindari order effect. Itu artinya, nah kita kan ada masanya, misalnya kita kelelahan dalam koreksi atau udah ngantuk atau apa gitu ya, butuh kopi, ya mendingan istirahat dulu daripada kita tidak konsisten dalam memberi skornya. Istirahat dulu terus kita lanjutin begitu. Inilah penjelasan saya tentang meminimalisasi kelemahan dari tes uraiannya. Tes uraian, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.